Saya ingin menyampaikan bahwa tadi pagi saya mencoba menghubungi Kanwil itu terkait tentang pembayaran PPG untuk guru-guru yang lulus PPG-nya tahun 2025. Nah, karena ketika kami menyimak dan membaca juknis yang ada, itu disampaikan bahwa untuk Bapak dan Ibu yang lulus PPG tahun 2025 boleh dibayarkan tunjangannya di tahun 2026. Insya Allah kemungkinan beberapa hari ke depan itu akan ada surat dari Kementerian Agama Pusat turun untuk menghimbau pembayaran TPG untuk guru-guru yang lulus tahun 2025. Karena saat ini kami sudah mendapatkan bocoran surat untuk seksi Penmat. Nah, di mana dalam surat tersebut bunyinya salah satunya adalah menginstruksikan kepada seluruh kepala bidang Penmat, Pendis, Pakis, nah termasuk kita kan Penmat, Pendis, Pakis, untuk menginformasikan kepada operator madrasah di wilayah binaannya untuk segera melakukan pengisian jadwal pembelajaran dan penghitungan beban kerja melalui aplikasi EMIS. Nah, kemudian yang kedua, menginstruksikan kepada seluruh kepala bidang Penmat, Pendis, Pakis, dan kepala seksi, baik Penmat, Pendis, Pakis, untuk segera melakukan pencairan tunjangan profesi guru, baik bagi guru, kepala, dan pengawas madrasah. Kemudian yang ketiga, menginstruksikan kepada kepala bidang Penmat, Pendis, Pakis, dan kepala seksi untuk memastikan pencairan TPG dilaksanakan setiap bulan. Kemudian yang keempat, guru dan kepala madrasah yang telah lulus PPG pada tahun 2025 dan telah mendapatkan NRG dapat diberikan TPG mulai bulan Januari tahun 2026. Ini ditandatangani oleh Bapak Faisal Musaad, yaitu Direktur GTK Madrasah. Ini surat yang untuk madrasah, tapi include juga untuk Pakis, saya baca tadi kan. Nah, itu termasuk kita juga Pendis. Tapi untuk spesifik untuk surat kita yang langsung dari GTK-nya Pendis ini belum saya terima. Tetapi dengan adanya surat ini artinya sudah jelas bahwa nantinya insya Allah kita akan melaksanakan pencairan juga untuk guru-guru yang lulus PPG tahun 2025. Dan tadi juga kami sudah menghubungi bimas-bimas yang lain seperti Bimas Kristen dan Hindu. Nah, supaya nanti ada surat yang serupa ini atau himbauan untuk kami di Kabupaten Kota untuk mencairkan TPG Bapak dan Ibu yang memang lulus PPG juga yang non-muslim tahun 2025. Tadi kami sempat mendengar penjelasan dari Bu Yuyun di Kanwil bahwa silahkan Ibu Isna kalau bisa dikondisikan itu dicairkan semua dari bulan Januari sampai Februari. Nah, hanya saja tolong kelengkapannya untuk pencairan tunjangan ini benar-benar diperhatikan. Jangan sampai ada yang terlewatkan. Contoh misalnya beban kerja. Beban kerja di sini harus betul-betul diperhatikan memang 24 jam mengajarnya. Nah, apakah nanti dapat tambahan atau tidak, itu tetap diminta 24 jam JTM per minggunya. Jadi kalau nanti Bapak dan Ibu seperti yang saya sampaikan pada pertemuan kita tatap muka bahwa mungkin saja Bapak dan Ibu ada yang kekurangan jam, maka silahkan nanti ditambahkan dengan jam tambahan yang ada di aplikasi Siaga. Bapak dan Ibu, jam tambahan di aplikasi Siaga itu banyak sekali Bapak dan Ibu ya. Jadi jangan sampai nanti kita merasa kekurangan untuk jam ini. Nah, seperti misalnya Bapak dan Ibu bisa mendapatkan jam tambahan muatan lokal, guru wali kelas, guru wali, kemudian juga ekstrakurikuler, pembina OSIS dan lain-lain itu ada Bapak dan Ibu nanti tambahan jam untuk Bapak dan Ibu. Silahkan itu diperhatikan dengan baik. Jangan sampai nantinya ketika ingin pencairan
ternyata terhambat tentang jam pelajaran ini, jam tambahan ya untuk Bapak dan Ibu sekalian. Jadi dicek dulu siaganya dengan benar. Silahkan kalau ada yang beban kerjanya belum 24 jam, dari sekarang nantinya kita sudah memikirkan apa jam tambahan saya. Sehingga ketika diupload di aplikasi siaga, itu semua sudah tercover 24 jam mengajar atau 24 jam pertemuan ataupun dengan yang tambahan itu sudah tercover di aplikasi siaga. Sehingga tidak menghambat untuk pencairan nantinya. Kemudian Bapak dan Ibu kalau ada pengangkatan untuk menjadi guru tambahan di situ ya, mengajarnya apa BTQ atau TBQ ya. Sama saja itu di aplikasi siaga BTQ atau TBQ. Yang jelas itu nantinya juga harus ada SK dari kepala sekolah. Nah, jadi itu juga harus diupload sebagai jam tambahan Bapak dan Ibu. Nah, itu ada di bawah itu apa namanya itu TBQ. Nah, TBQ. TBQ-nya maksimalnya berapa itu? 6. Nah, maksimal 6 Bapak dan Ibu. Jadi silahkan nanti Bapak dan Ibu benar-benar memperhatikan jam ini. Tidak ada lagi guru-guru yang baru PPG kekurangan jam. Tidak menghambat untuk kami mencairkan TPG Bapak dan Ibu insya Allah di bulan Maret Bapak dan Ibu ya. Insya Allah seperti itu. Diharapkan di bulan Maret itu sudah mencairkan juga. Tetapi yang kami belum bisa melihat ini adalah alokasi dana kami saat ini di DIPA. Ada berapa masih yang untuk alokasi kita yang bisa terbayarkan untuk Bapak dan Ibu. Apakah bisa semuanya terbayarkan atau tidak. Tetapi Bapak dan Ibu, kami harapkan Bapak dan Ibu tetap semangat untuk melengkapi data-data Bapak dan Ibu. Kalau untuk syarat-syarat kelengkapan pencairan tunjangan profesi guru, sebagaimana yang kita laksanakan pada saat pemberkasan itu ada 11 poin, diantaranya beban tugas semester genap Bapak dan Ibu. Tercoverlah di situ jam Bapak dan Ibu berapa jam mengajar, berapa jam tambahan. Kemudian ada SK terakhir, SK Bapak dan Ibu. Kalau di situ kan ada SK KGB ya terakhir. Saat ini itu boleh diganti menjadi SK terakhir Bapak dan Ibu. Ada ya Bapak dan Ibu ya. SK terakhirnya apakah P3K ataukah guru honor. Ini tolong nantinya ini diperjelas. Jangan sampai nanti posisinya kami belum tahu nih apakah memang Bapak dan Ibu layak terbayarkan di kabupaten atau nanti tercovernya di Kanwil. Karena saat ini biasanya sih kita mencairkan yang honor itu pihak Kanwil yang membayarkan. Jadi nanti kita akan lihat berapa yang memang terbayarkan harusnya di kabupaten, berapa yang di Kanwil. Dan ini akan bisa kami ketahui kalau Bapak dan Ibu sudah nantinya mengisi link yang diberikan oleh Mbak Risma. Jadi nanti kita akan pilih di situ. Selanjutnya Bapak dan Ibu, kalau ada di antara Bapak dan Ibu sebagai kepala sekolah saat ini, maka itu nantinya akan mengisi pengembangan sebagai kepala sekolah. Siapa tahu ada. Sebentar ya. Baik, selanjutnya Bapak dan Ibu yang harus diperhatikan di sini, tolong nantinya kita juga mengunggah SKMT dari aplikasi siaga. Jadi setelah diunduh itu diunggah kembali oleh Bapak dan Ibu. Mungkin ada contohnya nanti ya. Saya hanya menyampaikan sedikit di sini sebagai pengantar. Kemudian juga Bapak dan Ibu, setelah Bapak dan Ibu di situ mengunduh dan mengunggah, jangan lupa itu ditandatangani. Harus ada yang memang bertanda tangan ya untuk SKMT-nya. Jangan sampai ketika diunduh, diunggah kembali tanpa tanda tangan. Jadi dilihat kelengkapannya sebaik-baiknya. Kemudian Bapak dan Ibu, absensi yang paling penting.
absensi juga tolong diperhatikan, sesuaikan dengan kalender pendidikan Bapak dan Ibu. Kalender pendidikan kita, baik absensi untuk datang dan pulangnya itu tolong diperhatikan, dan jangan sampai ada absensi yang kosong. Nah, ada tanda tangan tapi ternyata kosong, padahal kita harus membuat absensi di aplikasi kita masing-masing. Nah, itu yang seperti itu Bapak dan Ibu ya. Tolong diperhatikan, dan ini harus sesuai dengan kalender pendidikan kita. Hari apa turun, hari apa kita tidak hadir, Bapak dan Ibu, karena banyak ketika kami periksa absensi, kadang itu hari libur pun diisi. Ada yang mengisi hari Minggu, ada yang tanggal merah diisi juga, sehingga itu bolak-balik menghambat. Jadi tolong nantinya diperhatikan sebaik-baiknya absensinya sesuai dengan kalender pendidikan. Jamnya juga disesuaikan Bapak dan Ibu, jangan sampai nanti ada yang terlambat, ada yang kecepatan pulangnya, Bapak dan Ibu. Nah, ini sebagai contoh saja sudah disampaikan oleh Bapak Imam ya di situ ya. Itu contohnya. Dan kami mohonkan itu untuk tanda tangan dan stempel, tolong itu tanda tangan dan stempel yang basah, Bapak dan Ibu, bukan yang scan. Nah, itu kebanyakan yang kami tolak itu yang scan. Nah, seperti ini ya Bapak dan Ibu, ini kelihatan jelasnya asli. Kalau yang scan itu kelihatan scanan Bapak dan Ibu. Baik, selanjutnya laporan bulanan juga Januari Februari itu juga harus dihadirkan Bapak dan Ibu untuk laporan bulanan. Dan format laporan bulanan ada nggak di sini di Siaga? Coba dicek laporan bulanan. Kalau nanti tidak ada, nanti akan kita carikan contoh laporan bulanannya untuk Bapak dan nanti Ibu. di-share di WA. Nanti di-share ya. Ya, baik. Selanjutnya untuk SPTJM itu bermaterai. Bermaterai 10.000. Bapak dan Ibu SPTJM juga itu tolong diperhatikan betul-betul. Itu biasanya ada penilaian ya. SKMT atau SPTJM? SKMT, salah SKMT itu ada penilaian. Tolong nantinya dinilai sebaik-baiknya, itu minta nilai dengan pengawas atau kepala sekolahnya. Sedangkan untuk SPTJM ini bermaterai, Bapak dan Ibu, ini sebagai bukti bahwa Bapak dan Ibu sudah memang membuat pernyataan ya, surat pertanggungjawaban mutlak. Nah, ini yang mana nih Bapak Imam? Ini SKMT dulu. Nah, ini SKMT yang saya sampaikan tadi. Untuk SKMT itu Bapak dan Ibu, itu kan ada penilaian kinerja. Penilaian kinerja di sini boleh kepala sekolah yang menilai, boleh juga pengawas. Jadi tergantung nanti siapa yang menilai. Hanya saja saya minta untuk penilaian awal Bapak dan Ibu jangan terlalu tinggi. Jangan 90 langsung. Nah, kalau bisa itu masih kisaran baik. Kisaran baik itu kisaran berapa? 80 ke atas. Nah, nanti dihitung masa kerja Bapak dan Ibu dengan usia Bapak dan Ibu saat ini. Kalau masih lama masa kerjanya, jangan terlalu tinggi penilaiannya. Yang penting di kisaran 80 ke atas. 80 untuk awalnya, nanti semester depan 81. Hitung kira-kira untuk mendapat nilai 95 maksimal itu apakah tercover di masa kerja Bapak dan Ibu saat ini, atau mungkin itu ternyata masa kerjanya masih terlalu lama gitu misalnya Bapak dan Ibu. Sementara kalau 80 naik satu tingkat itu nanti juga akan terlalu cepat, nanti bisa 100 lebih nilainya. Nah, sementara kisah kita tidak sampai 100 Bapak dan Ibu. Karena itulah kami harapkan untuk yang penilaian awal ini kisaran baik, boleh nantinya 81, 81,5 dan seterusnya. Yang jelas kita 1 tahun itu 2 semester.
2 semester berarti akan menghadirkan 2 penilaian. Yang penting nilainya baik, kemudian juga standar 80 ke atas. Bapak dan Ibu, itu ditulis 80 gitu, 81 gitu. Bukan tulisan berupa huruf dan Ibu ya, tapi berupa angka. Nah, itu yang di hasil penilaian kerja. Dan ini sebenarnya Bapak dan Ibu sebenarnya tidak ada hubungannya sih dengan EKIN ya, karena penilaian ini penilaian pada saat kepala sekolah kita mensupervisi ataupun pada saat monitoringnya pengawas dengan melihat kelengkapan Bapak dan Ibu, sehingga Bapak dan Ibu nantinya berhak mendapat nilai berapa. Dan ini hanya untuk aplikasi siaga. Jadi nanti kalau ada yang protes, Bu, saya mau minta nilai sekian, lebih tinggi duluan. Kenapa? Karena patokannya EKIN saya tinggi, Bu. Nah, itu nanti kami khawatir kalau Bapak dan Ibu nanti ketinggian nilainya dari awal, itu akan sulit nanti mengaturnya belakangan. Jadi lebih baik kita standarkan saja 80 ke atas, Bapak dan Ibu ya. Jangan memasang 90 duluan. Ditandatangani oleh kepala sekolahnya, kemudian juga diketahui oleh pengawas. Nah, jangan sampai tidak ada tanda tangan pengawas Bapak dan Ibu, ya. Atau men-scan sendiri. Nah, ini tidak kami terima. Nanti ada ketersinggungan oleh pengawas bahwa Bapak dan Ibu ternyata tidak pernah bertemu dengan pengawas. Tapi, ada tapinya, kalau lokasi Bapak dan Ibu jauh, maka tolong hubungi terlebih dahulu pengawas. Entah nanti bagaimana caranya supaya mendapatkan tetap tanda tangan pengawas tersebut, Bapak dan Ibu. Jangan sampai tidak ada koordinasi. Baik, itu untuk SKMT. Jadi ini jelas Bapak dan Ibu ya, SKMT-nya. Baik, Bapak dan Ibu, selanjutnya kami juga untuk SPTJM. SPTJM ini biasanya kalau untuk Kementerian Agama, pegawai di bawah Kementerian Agama itu 2 versi SPTJM. Tapi kalau di bawah Dinas Pendidikan, cukup 1 saja yang kita download di aplikasi siaga masing-masing. Dan yang terakhir Bapak dan Ibu, itu adalah tentang perangkat pembelajaran yang sudah dinilai oleh pengawas. Nah, di antara Bapak dan Ibu, saya lihat sudah ada sebagian yang mendapatkan surat verifikasi perangkat pembelajaran dari pengawas. Sementara masih banyak yang belum ikut. Nah, ini nanti akan menghambat nantinya pencairan. Karena itulah kami harapkan kepada Bapak dan Ibu, tolong nantinya setelah kita Zoom, Bapak dan Ibu dilihat kembali perangkat pembelajarannya apakah sudah lengkap atau tidak, dan menghubungi pengawasnya masing-masing. Jika Bapak dan Ibu tidak tahu pengawasnya siapa, maka lihat di aplikasi siaga siapa pengawas Bapak dan Ibu. Jika tidak bisa juga melihat, maka silahkan hubungi operator kami, baik Pak Imam atau Bu Risma ataupun Bu Reni, untuk melihat siapa saja yang binaan dari pengawas tersebut. Mungkin salah satunya Bapak dan Ibu. Kemudian Bapak dan Ibu, kami di seksi Pendais ini berharap Bapak dan Ibu dalam waktu 1 minggu ini sudah bisa melengkapi data Bapak dan Ibu. Nanti insya Allah kelengkapannya kemungkinan nanti akan dibuatkan linknya. Rencana kami Bapak dan Ibu, jika tidak ada hambatan, itu di awal Februari kami sudah tarik data. Nah, kalau sudah kami tarik data, kami akan olah dan akan kami sampaikan ke bendahara. Mudah-mudahan ini bisa terbayarkan juga nanti bersama-sama dengan Bapak dan Ibu yang sertifikasinya sudah duluan. Tetapi kalau nanti toh belum juga, ini tetap akan kami ajukan. Akan kami kawal sampai cair Bapak dan Ibu. Jadi kami harapkan partisipasi Bapak dan Ibu untuk melengkapi data, dan kami pun nanti akan bergerak cepat kalau sudah nanti bendahara kami datang, kami akan langsung komunikasi. Untuk Bapak dan Ibu yang tempatnya jauh, yang termasuk daerah 3T, Bapak dan Ibu itu ada kemudahan
bisa mendapatkan surat pembebasan rasio bagi guru yang memenuhi sebenarnya beban kerjanya tetapi kurang siswanya. Nah, karena berada di daerah 3T ini. Boleh nantinya mengirimkan surat permohonan rekomendasi rasio, dikirimkan ke kami. Nah, nanti kalau misalnya Bapak dan Ibu belum tahu ke siapa, maka saya sampaikan, boleh nanti Bapak dan Ibu yang membutuhkan rasionya disampaikan kepada Bu Priyanti Rahayu. Nanti nomor WA-nya itu akan kami share kembali. Sebenarnya sudah ada sih Bapak dan Ibu ya, kami share beberapa hari yang lalu. Nah, itu untuk melengkapi kelengkapan TPQ kita bagi guru yang sudah sertifikasi terdahulu. Sementara bagi Bapak dan Ibu yang saat ini mungkin ada atau tidak, saya belum tahu lagi apakah memang ada juga yang membutuhkan rasio atau tidak. Tetapi Bapak dan Ibu yang perlu kita cermati, rasio ini jangan sampai nantinya membuat Bapak dan Ibu salah pemahaman ya, bahwa ternyata ini dengan rasio boleh hanya beberapa jam. Bukan seperti itu. Tetap Bapak dan Ibu 24 jam, tetapi di kelas yang siswanya kurang jumlahnya. Contoh misalnya kelas 1 hanya ada 3 orang, kelas 2 hanya ada 5 orang, kelas 3 hanya ada 7 orang. Sementara untuk diakuinya satu kelas itu minimal ada 15 orang siswa untuk SD. Maksimal SD itu ada 28 atau 29 siswa ya, kalau nggak salah 28 siswa. Nah itu maksimal untuk SD. Untuk SMP dan SMA itu menyesuaikan sekitar 30 dan maksimal 32. Nah tapi saat ini untuk bebas rasio itu tentunya yang tidak memenuhi kuota siswanya tadi Bapak dan Ibu. Dan itu pun kami harapkan segera. Dalam 1-2 hari ini, kalau ada yang memang memerlukan surat rasio, maka segera diberikan ke kami. Kenapa? Karena kalau tidak ada balasan surat rasionya dari kami, maka itu tidak akan warnanya menjadi berubah hijau Bapak dan Ibu. Tetap nantinya merah. Bapak dan Ibu tidak layak nantinya. Tetapi kalau sudah kami masukkan surat balasan rasio, baru akan terbaca layak. Mbak Risma, ada berapa orang sekarang yang tercover PPG 2025? Nah, menurut informasi yang ada yang masuk di link Mbak Risma itu ada 217 orang. Nah, berarti 217 ini wajib segera melengkapi data Bapak dan Ibu. Baik Bapak Ibu, mungkin ada sedikit yang mau saya sampaikan. Yang pertama, tolong Bapak Ibu yang belum mengupload rekeningnya, tolong untuk segera diupload. Dan untuk rekening itu kita menggunakan 2 bank, Bank BRI dan juga Bank BSI. Nah, untuk penguploadannya itu mohon disesuaikan nama banknya, terus nomor rekeningnya jangan sampai salah, dan nama Bapak Ibu di buku tabungan dan juga yang Bapak Ibu input itu jangan berbeda. Kalau misalnya namanya ada tanda petik di atasnya, tolong ditambahkan tanda petiknya juga. Nah, terus yang kedua, kalau misalnya nih di fitur SKMT Bapak Ibu belum tertulis layak seperti ini, nanti mohon hubungi saya, mungkin itu ada terkendala di JTM Bapak Ibu. Nah, jadi yang belum bisa mencetak SKMT, segera untuk menghubungi saya secara pribadi ya Bapak Ibu ya, jangan di grup supaya saya bisa lihat nantinya. Takutnya nanti kalau di grup tenggelam gitu Bapak Ibu. Nah, selanjutnya yang perlu Bapak Ibu perhatikan juga, tanggal untuk SPTJM itu tolong diubah ke tanggal 2 Maret 2026. Tahunnya tolong diperhatikan ya Bapak Ibu ya, soalnya beberapa yang saya cek itu banyak tahunnya belum move on, masih tahun 2025. Dan untuk SPTJM-nya juga, SKMT-nya itu tolong nomornya sebelum diupload diisi dulu. Nah, nomor itu Bapak Ibu bisa dapatkan dari sekolah Bapak Ibu masing-masing.
Setelah itu nanti tolong juga disiapkan buku rekening Bapak Ibu sama NPWP-nya juga jangan lupa. Nah mungkin Mas Imam ada yang boleh ditambahkan, bisa? Iya, terima kasih Mbak Risma. Mohon maaf, Zoom saya terputus. Nah, untuk Bapak Ibu yang PPG 2025, karena prioritas kita saat ini adalah bagaimana caranya berkas Bapak Ibu itu kan segera lengkap di Siaga. Untuk yang masih terkendala terkait BAP emis, sekali lagi, bagi yang masih terkendala terkait BAP emis, sebenarnya kami operator emis besok itu baru ada sosialisasi terkait pembaruan emis. Jadi emis yang terbaru, kita akan tidak lagi menggunakan emis 4.0. Maka dari itu, silahkan bagi yang masih belum bisa cetak BAP dan sudah dengan catatan sudah mencoba penarikan data, tapi tetap saja submit kalinya merah, maka dipersilakan untuk tidak mencetak BAP. Tapi bagi yang masih sama sekali belum membuka emis dan belum mencoba melakukan penarikan data, silahkan dicoba terlebih dahulu. Gitu nggih. Jadi tidak lagi menjadi pertanyaan di grup, BAP saya belum bisa, BAP saya belum bisa, gitu. Silakan dicoba dulu ditarik data, sinkronkan ke Pusdatin, tapi jika masih memang tidak bisa, maka dilewati saja dulu, yang penting status emisnya aktif. Karena kami dari operator emis juga besok baru melakukan menerima sosialisasi terkait emis terbaru. Jadi kita ke depannya insya Allah tidak lagi menggunakan emis 4.0. Seperti itu. Seperti saja dari saya kembalikan ke Mbak Risma.